Oke, halo teman-teman yang udah join. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita tunggu 5 menitan ya. Jadi jam 7 lebih 5 lah nanti kita akan start secara official. So, feel free buat teman-teman yang mau ambil snack, mau ngambil kopinya, for sure ada waktu sekitaran kurang lebih 5 menit. Gitu ya. Oke, so see you at 7:05. Oke, ada yang join lagi. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain sampai join ya. Jadi jam 7 sampai 05 aja. Kita tunggu 5 menit aja ya. Oke, so see you at 7:05 ya. Oke.
Oke, sudah jam 7:05 ya, oke. Jadi kita cuman berempat, oke, with me as well. Oke, kalau begitu sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja dulu ya. Oke, so welcome to Titik Nol English Course Webinar. Jadi mungkin yang baru pertama kali join, sebenarnya ini adalah webinar rutin tentang study abroad atau scholarship gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya webinar-webinar ini itu bahas tentang apa aja, feel free buat stay tune di Instagramnya Titik Nol ya, karena macam-macam nih. Kadang kita bahas soal LPDP, kadang kita bahas soal chevening, kadang kita bahas soal AS, sampai ke WHV juga. Kayak gitu. Jadi, buat kalian yang butuh informasi for free especially, jadi kita selalu mendatangkan ahlinya memang, dan teman-teman juga bisa daftar tanpa membayar apapun, dan kalian juga akan dapat recording ya. Jadi buat yang mau register, register aja. Kayak gitu. Oke, jadi without further ado, untuk hari ini, untuk malam ini, seperti yang teman-teman sudah lihat di screen gitu ya. Oh iya, kalau misalnya ada isu soal sound dan sebagainya, feel free untuk ngomong di chat ya, atau you can also raise your hand as well. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya juga boleh, silahkan. Kayak ini lebih berasa kayak private private event ya, tapi nggak apa-apa sih kayak gitu. Jadi semoga ini berguna juga buat teman-teman. Oke, jadi malam ini kita akan bahas soal tips and tricks to prepare LPDP interview. Nah, buat teman-teman yang join, boleh dong aku dikasih informasi nih, aku dikasih spill dikit. Kira-kira kalian interviewnya tuh tanggal berapa? Boleh dikasih di chat ya. Eh, ya kayak kapan nih, Mei atau Juni gitu ya, atau Kak, aku masih belum nih interviewnya, aku masih mau coba gelombang yang kedua, tahap yang kedua. Boleh ngomong kayak gitu ya di komen. Oke, karena sorry, udah kebiasaan kita ngomong komen di Instagram live streaming di chat. Oke, jadi bisa ditulis di chat ya. Oke, alright, gimana? Nggak ada yang mau nge-spill atau belum tahu kira-kira gimana nih? Kalian kapan ah masuknya, masuk interview? Kadang ada range range tanggalnya ya, kayak 24 sampai 26 dan sebagainya. Belum ada, nggak ada yang mau spill? Kak Rahmania, Kak Lulu, Kak Reni, boleh ya di-spill di chat. Oke. Nah, jadi sambil nunggu mungkin teman-teman kalian interviewnya kapan. Oke, jadi aku perkenalan dulu. Namaku Dwi Sari Puspaningtyas, biasa dipanggil Dwi atau Sari. Jadi buat yang penasaran, kayak aku ini LPDP Award di tahun berapa, aku udah lama, jadi tahun 2019 ya. Aku kuliah tahun 2021 di US, tepatnya di Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health. Nah, jadi ini aku emang konsentrasinya adalah di ilmu gizi atau kesehatan masyarakat. Itu jadi aku kuliah 2 tahun dan aku baru lulus, bukan baru ya, tapi aku lulus tahun 2023. Jadi ini udah sekitar 2 tahun ongoing ya untuk waktu pengabdiannya di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi a little bit about me. Mungkin buat, oke, I see Kak Rahmania Fitri mau coba batch 2. Oke, jadi aku sambil perkenalan, sambil teman-teman, kenapa aku cerita ini, biar teman-teman tahu juga kayak profil-profil award di LPDP itu seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi ini track recordku waktu aku kuliah, aku jadi awardee Jarum Beasiswa Plus. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu itu sebenarnya lebih ke arah leadership scholarship sih. Jadi bukan yang tuition gitu, enggak. Lebih ke arah uang saku sama memang ada leadership uh, kompetensi buildingnya. Jadi ada banyak sekali trainingnya here and there gitu kan. Jadi banyak yang aku dapat dari segi leadershipnya. Terus tahun 2019, jadi aku lulus itu tahun 2019, lulus S1 ya. Terus aku langsung daftar untuk jadi di LPDP gelombang 2 itu. Terus aku keterima juga pada saat itu langsung. Jadi aku langsung jadi awardee tahun 2019. Tapi kan ada COVID dan sebagainya ya. Jadi tahun 2020 itu aku lebih ke arah hunting kampus dan aku dapat LOA itu tahun 2020 juga. 20 ke 21.
Terus tahun 2021-nya sampai 2023 aku kuliah. Nah, jadi waktu tahun 2022-nya pas aku kuliah, aku tuh sempet dapet research grant ke India. Jadi aku gratis nih research-nya, aku nggak perlu minta sama LPDP dan aku tidak perlu mengeluarkan dari duit kantongku juga. Kayak gitu. Nah, terus tahun 2022 sampai 2023 aku sempat dapat kesempatan untuk magang selama 11 bulan di PBB, tepatnya di Food and Agriculture Organization atau FAO, dan sekarang aku juga sedang bekerja sebagai konsultan di World Bank atau di Bank Dunia, tepatnya untuk di review gizi dan juga pangan. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian kanan bawah, di pojokan sini, ini adalah salah satu hal yang aku bawa sampai ke interview LPDP. Jadi ini adalah portfolio aku pada saat aku melakukan pengabdian masyarakat. Dan ini bentuknya sustainable ya. Jadi ini sebagai salah satu lanjutan dari proyek di Jarum Beasiswa Plus Scholarship tadi. Jadi ini selama 2 tahun berjalan sampai akhirnya harus tutup karena COVID sebenarnya, karena tidak ada yang bisa ngurus juga secara in person ya, karena ini adalah community empowerment, kayak community apa sih namanya aku lupa, ya community empowerment project kayak gitu. Jadi aku sempat punya program di dekat kampung halamanku. Jadi aku dari Malang dan aku S1-nya juga di Brawijaya gitu ya. Jadi di desa yang namanya Dawu itu aku bikin proyek nih tentang pangan gitu. Gimana caranya supaya aku tuh mengolah tomat-tomat yang dianggap murah, yang dibuang nih, kalau kalian lihat ada merah-merah, hijau-hijau ini adalah tomat-tomat yang dibuang di lapangan, karena saking murahnya, nggak bisa dijual, apalagi pas panen ya. Nah, gimana caranya mengolah itu untuk jadi snack namanya keripik tomat. Nah, di sini ada IG-nya, IG proyeknya maupun IG snack-nya juga sampai sekarang masih ada sih, itu sempat kita branding juga, cuman unfortunately memang harus stop pada tahun 2020. Oke, yang aku udah bilang tadi ya, aku itu interview 2019, jadi ini benar-benar aku bawa sebagai brandingku ke masyarakat pada saat aku interview. Jadi waktu aku interview itu aku bawa prototipe-nya bahkan, dan aku tawarin ke judge-nya gitu kayak ini loh silahkan gitu kalau mau coba kayak gitu. Nah, oke, yang jawab baru Kak Rahmania. I'm waiting for the others as well. Kalau kalian mau jawab nih. Oke. Oke, jadi sebenarnya LPDP interview itu kayak gimana sih? Jadi ini adalah tahap di mana ini yang akan menentukan kalian jadi awardee atau tidak. Ini adalah tahap akhir, gitu ya. Jadi tahapnya mungkin kalau teman-teman sudah pernah lihat-lihat testimoni atau lihat-lihat guideline-nya, tahapnya itu sebenarnya ada 3. It depends sama jalur yang kalian tempuh ya. Kadang kalau jalur yang LOE atau yang PTUD itu mereka agak-agak beda, tapi sebenarnya kalau dari segi prosedur itu ada 3 tahapan yang teman-teman akan lalui. Yang pertama administrasi, yang kedua ada tes bakat skolastik atau TBS yang sekarang sudah berlalu ya, teman-teman mungkin yang di batch 1 sekarang sudah dapat hasilnya, dan sekarang kita lagi OTW ke interview ini gitu. Nah, jadi interview ini kenapa sih kok susah banget? Nah, interview ini dibilang juga sebagai tes substansi atau tes substantif, tergantung lah sama orang yang ngomong ya. Nah, jadi interview ini sebenarnya untuk menggali teman-teman itu kesiapannya seperti apa, niatnya seperti apa, bener nggak sih teman-teman itu bisa jadi awardee LPDP, bisa nggak sih kalian misalnya kalau yang mau ke luar negeri ya kalian benar-benar kuliah ke luar negeri on time bisa balik gitu kan dan nggak kabur kayak gitu. Itu penting ya karena sebenarnya yang ditekankan sama LPDP adalah you have to go back to Indonesia kayak gitu. Nah, interview ini base-nya seperti apa? Kalau dulu aku waktu tahun 2019 itu dia masih offline. Jadi aku harus ke gedung keuangan BPK kayaknya ya. Terus
aku harus interview secara in person di sana dengan 2 gelombang. Jadi yang satu interview kebangsaan, yang kedua baru interview konteks LPDP. Tapi sekarang sudah berbeda, jadi mungkin yang teman-teman bisa lihat di layar, itu ada online interview aja. Jadi wherever you are, dimanapun kalian berada, itu kalian bisa interview sekitaran 30 sampai 45 menit. Jadi this is very subjective. Kayak gitu. Nah, Kak, dengan siapa aja? Siapa ajanya ini benar-benar tergantung sama kaliannya. Kalau dulu, ini sudah pasti panel, ya, dan memang sekarang juga panel, tapi dengan formasi seperti ini ya, kalau dulu 2019. Jadi pasti akan ada psikolog, pasti akan ada praktisi, maksudnya praktisi di bidangnya atau akademisi gitu kan, sama yang ketiga itu ada orang LPDP-nya. Gitu. Nah, untuk teman-teman nanti, kalau yang di 2024 ini, ya 3 orang ini akan mungkin diacak-acak lah, intinya seperti itu. Jadi kadang kalian bisa ketemu, yang jelas pasti ahli di bidangnya itu pasti ada. Entah beliau praktisi atau akademisi, kita nggak tahu, tapi yang jelas pasti ada. Jadi kemungkinan kalian untuk berbohong masalah teori itu akan sangat-sangat susah. Jadi be careful ya, jangan sampai kalian menganggap bahwa orang yang you were talking to itu tidak tahu sama sekali atau nggak paham, karena sebenarnya mereka sangat-sangat paham, kayak gitu. Nah, sekarang, apa sih yang membedakan, Kak, kok bisa sih ada orang yang diterima sama ada orang yang ditolak gitu kan? Padahal kelihatannya dia bagus-bagus aja. Nah, LPDP interview itu nggak cuma masalah portfolio kalian, tapi juga kesiapannya teman-teman, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dicek? Di sini sebenarnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya soal ini. Kriteria penilaiannya itu ada beberapa. Ada tentang diri kalian sendiri, ada tentang kreativitasnya teman-teman gitu kan. Terus ada juga tentang your study plan dan juga future plan-nya seperti apa. Nah, ini penting untuk digaris bawahi. Kriteria penilaiannya itu seperti apa. Contohnya kayak kegigihan. Bisa nggak sih kalian studi tepat waktu? Gitu kan. Bisa nggak sih kalian survive di negara orang? Kalau kalian kena culture shock, kira-kira gimana? Kalau kalian jauh dari keluarga, kira-kira gimana? Kalau kalian LDRan sama pasangan, kira-kira gimana? Kalau kalian single, di sana ketemu bule, gitu kan? Terus akhirnya malah ngedate aja, nggak kuliah-kuliah, gimana? Gitu. Terus integritas juga, gitu. Apakah nanti kalian, apalagi sekarang di zaman AI ya, itu kalian nanti seperti apa nih untuk bersaing di zaman teknologi seperti sekarang? Apakah kalian akan mengerjakan tugas dengan AI? Apakah kalian bikin esai dengan AI dan sebagainya? Integritas itu penting banget. Nasionalisme juga. Seberapa berdedikasi sih kalian itu buat bangsa kita, buat Indonesia? Jangan ngomong kayak, oke Kak, saya pengen dapat beasiswa LPDP karena gini-gini, tapi ternyata nanti ketika kalian udah kuliah setahun 2 tahun sudah merasakan ya di sana enaknya negara maju itu seperti apa, mungkin besaran gaji di sana itu lebih sangat besar dibandingkan ketika kalian balik ke Indonesia, terus akhirnya kalian ngerasa kayak udahlah kabur aja, aku di sini aja gitu. Apakah itu terjadi? Banyak kasusnya yang seperti itu gitu ya. Kepercayaan dirinya teman-teman tuh seperti apa? Faktor penghambat studi ya, kayak misal keluarga, pasangan gitu ya. Kalau LDR tuh seperti apa? Terus kalau kalian stres dan sebagainya, itu kayak gimana? Karena ini penting juga. Faktor penghambat studi itu juga bisa berkaitan dengan kesehatan. Contoh yang simple, kalau kalian di UK itu UV exposure-nya tidak sebanyak di Indonesia. Jadi banyak sekali teman-teman yang akan terserang vitamin D deficiency karena merasa oke aku nggak apa-apa biasa aja dan tidak minum multivitamin, tiba-tiba terdiagnosa vitamin D deficiency dan itu sakit dan itu bikin capek banget kayak gitu. Jadi itu juga masuk faktor penghambat studi loh kayak gitu. Terus kepedulian kalian terhadap isu di masyarakat tuh seperti apa. Jadi kalian harus paham. Kadang ada yang bilang bahwa oke, plan teman-teman untuk balik ke Indonesia itu jangan sampai apa ya, kita bilangnya ketinggian. Dalam artian kayak, oke, kalian punya plan buat Indonesia, tapi ternyata itu sangat susah untuk diimplementasikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian solve. Misalnya, kayak ketika orang-orang bilang, tapi orang, misalnya ya, aku pernah nemuin kasus di mana kayak, oke, orang desa itu, dia nggak mau
desa X ya, orang desa X itu dia nggak mau melakukan online marketing, mereka nggak mau membuat online market, nggak mau apa ya, menjual produknya secara online gitu kan. Terus kalian di situ berpikirlah kayak, oh mungkin ini karena pengetahuannya nih gitu kan, kayak oleh karena itu kamu pengen nanti ke desa-desa tersebut untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, pertanyaannya apakah itu root cause-nya? Apakah itu akar masalahnya? Apakah benar ketika nanti kamu jabarkan pengetahuan itu, mereka akan melakukan shop apa online marketing itu? Kan belum tentu. Kalian harus lihat faktor lainnya. Sinyalnya kuat nggak? Pulsanya berapa? Mereka bisa afford nggak? Wi-Fi-nya seperti apa kalau mereka perlu Wi-Fi dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang seperti itu yang kelihatannya nggak kelihatan ya awal-awal itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kalian cuma ngelihat gampangnya aja gitu. Padahal sebenarnya ada banyak sekali akar-akar masalah yang bisa jadi bukan sesuatu yang bisa teman-teman atasi. Kayak misalnya kalau sinyal, terus kalian harus ngapain? Mau bikin tower di situ, gitu kan? Itu bukan urusan kalian, gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian selesaikan, gitu kan? Jadi terutama kalau jurusannya teman-teman misalnya di kesehatan atau di mana, gitu kan? Kan kayak bikin tower tuh bukan job desk kalian, gitu. Jadi teman-teman harus paham kayak sebenarnya apa apa sesuatu yang bisa kalian selesaikan dan juga mana yang tidak. Gitu ya. Pengalaman organisasi of course karena sangat beda ya anak-anak yang pernah berorganisasi maupun tidak. Diutamakan teman-teman yang punya leadership skill. Jadi kalau kalian hanya anggota, staff aja, itu pasti nilainya akan berbeda ketika kalian pernah jadi ketua. Kayak gitu. Nggak harus ketua BEM banget, ketua divisi pun boleh. Ketua panitia pun boleh. Kayak gitu ya. Critical thinking skill-nya seperti apa, potensi berkembangnya itu seperti apa, itu mereka juga akan nilai. Kayak gitu. Nah, plannya teman-teman juga akan dinilai nih. Contohnya, kalian tahu sejauh mana sih soal prodi, universitas, atau negara tujuannya teman-teman? Gitu ya. Misalnya, kalau ditanya kayak, oke, kamu mau ke prodi A, tahu nggak tuition fee-nya berapa? SPP-nya berapa? Di situ alamatnya di mana? Itu kan di situ budayanya seperti apa? Academic culture-nya seperti apa? Work culture-nya seperti apa? Tahu nggak organisasi di kampus itu? Dan sebagainya. Jadi, teman-teman perlu untuk mendalami dan mencari tahu lebih lanjut soal ini. Gitu ya. Linearitas program studi ini juga ini sebenarnya bukan faktor utama, tapi buat siapapun yang mau cross major, itu kalian harus punya justifikasi yang kuat. Gitu kayak kenapa kalian mau cross major? Misalnya dari bisnis, kalian mau ambil language, mau ngambil TESOL, English of Second Language. Why? Kenapa? Gitu kan kayak misalnya aku sudah kerja 5 tahun di sini dan aku merasa kayak ini bisa aku majukan dan sebagainya. Nah, itu kan ada justifikasinya kan, nggak sekedar karena kalau kalau dulu misalnya zaman-zaman data science itu lagi booming kan kayak mau computer science, mau data science dan sebagainya karena orang banyak berpikir bahwa itu career changing dan apa namanya salary-nya besar. Nah, sekarang apakah itu bisa dijadikan justifikasi? Itu kan orang LPDP pasti akan lebih pintar gitu. Pasti mereka tahu gitu kayak mana emang anak-anak yang oke, ini justifikasinya make sense dan mana yang tidak, sekedar dibuat-buat aja. Kelancaran berbahasa Inggris juga buat teman-teman yang mau ke luar negeri S2 atau S3 gitu ya. Kita selalu sarankan belajar melatih interview juga dalam bahasa Inggris. Intinya kalau anak-anak kalau orang-orang yang menginterview kalian aja nggak yakin sama bahasa Inggris kalian, bagaimana nanti teman-teman bisa kuliah di luar negeri kayak gitu. Karena ini penting juga ya. Oke, idealismenya juga. Oke, kalian boleh idealis, tapi juga harus realistis. Kalian harus tahu backup plan-nya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya research mau dibawa ke Indonesia, make sense nggak? Bisa diimplementasikan nggak? Biayanya seperti apa? Itu teman-teman juga harus paham. Meskipun ini bukan S3 ya, kayak gitu. Nah, ini tadi aku barusan bahas soal research-nya. Kayak manfaat penelitiannya teman-teman itu apa? Novelty-nya seperti apa? Kayak gitu. Rencana anggarannya seperti apa? Apakah aku lo nggak daftar buat S3? Iya, kamu nggak daftar buat S3. Tapi kalau kamu ditanyain ini nggak bisa jawab, gimana dong?
kayak gitu. Pasti orang yang bisa menjawab akan punya poin lebih daripada teman-teman. Jadi better over prepare daripada under prepare. Jadi at least teman-teman harus tahu penelitiannya itu apa, meneliti apa, di mana, sama siapa, supervisornya, kenapa, novelty-nya apa. Jadi kayak bukan anak-anak yang clueless, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau riset apa, tiba-tiba disuruh kuliah, tiba-tiba LPDP suruh ngebiayain, gitu kan. Nah, nggak mungkin lah, mereka pasti pilih orang yang siap. Kayak gitu. Nah, ini do's and don'ts-nya kalau kalian mau interview. Oke. Nah, ini do's-nya. Teman-teman pasti sudah submit essay. Oke. Essay itu adalah sesuatu yang akan dibaca juga dengan sama interviewernya. Jadi jangan berharap you can escape from your essay. Tidak, justru essay itu harus kalian dalami. Baca berulang kali, coba cek bolongnya di mana. Kayak gitu, ya. Terus coba praktis sama praktis, ini penting banget. Kadang aku sering banget ketemu sama orang-orang yang di mock-up interview itu sebenarnya tahu jawaban pertanyaannya apa, tapi mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Ya, ini penting banget dan ini butuh latihan. Oke, dan FYI aja buat teman-teman yang mungkin akan interview atau masih mau daftar, aku bahkan sudah ketemu juga sama anak-anak yang mock-up-nya udah 10 kali lebih gitu loh. Karena apa? Karena memang ini perlu dipraktekkan, harus sudah di luar kepala. Cara jawabnya seperti apa? Pakai STAR L gitu ya. Kayaknya nanti probably akan ada. Aku agak lupa dan juga pakai SMART kalau ditanya soal goal ya, yang SMART apa namanya, yang achievable, time bound, realistic gitu ya, measurable dan sebagainya. Jadi biar teman-teman itu paham gitu kayak cara mengukur keberhasilannya itu seperti apa. Don-nya adalah jangan sampai kalian tidak mengenal diri sendiri. Ada yang namanya esai psikologi ya yang berkaitan dengan psikologi. Kelemahan kelebihannya teman-teman, terus pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus sudah di luar kepala. Kayak gitu ya. Terus kalau kalian nggak paham rencana studinya, terus kalau kalian nggak paham urgensi studinya gitu kan. Nah, ini penting juga. Kayak, kenapa sih kalian harus banget sekarang loh daftar LPDP gitu. Kenapa nggak tahun depan aja? Kenapa kalian nggak nunggu sampai dapat experience baru S2 atau S3? Kayak gitu. Terus nggak memahami guideline wawancara. Ini penting banget buat teman-teman yang online ya, karena pasti akan ada yang namanya spesifikasi Zoom-nya, aplikasinya, dan sebagainya. So, please make sure to read that. Aku selalu bilang dari awal bahwa yang namanya jadi award di beasiswa itu natural selection. Maksudnya apa? Semakin tidak sering kamu membaca, semakin cepatlah juga kalian tereliminasi. Ini kayak gitu. Ya, now, what you should prepare. Kalian harus nyiapin apa aja? Oke, so kalian harus pahami tentang diri teman-teman, personal and family background. Family background ini nggak usah terlalu banyak kalau nggak ditanya, but at least secara psikologi ini tuh penting. Kenapa? Karena ketika kalian melupakan detail kecil seperti ini, itu juga bisa mengubah penilaian mereka. Karena ini yang memang aku pernah bicara soal ini dengan psikolog ya. Kalau kalian melupakan detail-detail soal family, itu ada apa sih kayak hint, ada clue nih bahwa mungkin kalian hubungannya dengan family tidak baik dan sebagainya. Kayak gitu. Kelebihan kekurangan kalian kalian sudah harus tahu pasti. Kalau tidak tahu bisa tanya teman sendiri ya. Terus cara mengatasinya of course sama what makes you unique. Apa yang membuat teman-teman itu unik dibandingkan teman-teman yang lain. Dan ini jangan klise ya. Jangan kayak, oh saya pengalamannya lebih banyak. Saya udah 5 tahun di sini dan sebagainya. No, that's so cliche. Dan FYI aja banyak kok fresh grade yang diterima jadi awardee. Dan itu bukan karena experience mereka. Because of course mereka belum kerja sama sekali. Namanya aja fresh grade gitu kan. Jadi what makes you unique gitu sebagai fresh grade dan juga mungkin kalau sudah kerja bertahun-tahun itu apa yang membuat kalian unik di sini. Dan juga you have to understand kenapa LPDP harus pilih kalian. LPDP itu dia sangat mengakar di
Tridharma Perguruan Tinggi ya. So this one is very easy buat teman-teman yang masih kuliah pasti atau lagi ya OTW lulus atau barusan lulus pasti sangat mengingat soal penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, pendidikan dan pengajaran. Ini ya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini kalian pegang. Coba kalian cek CV kalian bandingkan dengan Tridharma ini menurut teman-teman itu teman-teman lebih ke arah mana? Apakah kalian jack of all trades dalam artian kayak Kak, aku punya semuanya atau ada juga yang di penelitian aja. Aku pernah ketemu sama temen yang dia itu fokusnya di penelitian karena dia udah nge-publish 47 jurnal dalam waktu 4 tahun dia kuliah gitu kan. That's unique gitu. Coba kalian tanya di orang di luar sana yang masih S1 berapa orang yang punya 47 jurnal ke publish gitu kan. So, nah itu berarti something that's unique gitu. Nah, sekarang tinggal teman-teman kayak gimana sih keunikannya kalian. Terus justifikasi studi ini juga, ini pasti akan ditanya, kenapa kamu mau ke universitas itu, program itu, gitu kan? Kenapa harus keluar negeri misalnya, atau kenapa harus di dalam negeri, gitu kan? Bandingkan dengan urgensinya di Indo. Indo sekarang lagi butuh apa, gitu kan? Harus sekarang banget kah, atau perlu ditunda? Kayak gitu. Dan kenapa kamu harus cari funding itu dari LPDP? Kan ada banyak ya, kayak misalnya kalau di US kita ada Fulbright. Kalau UK ada Chevening, kalau ke Aussie ada AAS, kalau mau ke Jepang ada Max, kalau ke Korea ada GKS atau KGSP, kalau mau ke China juga ada beasiswa pemerintah China, kalau mau ke Italia juga ada beasiswa pemerintah Italia, mau ke Prancis juga ada beasiswa pemerintah Prancis. Kenapa harus LPDP? Kayak gitu. Ya, jadi you have to understand the reason. Gitu. Terus chosen programnya juga teman-teman harus paham. Kak, kalau di programku itu nggak ada sistem advisor, itu kita pilih sendiri, well ask, atau cari, gitu kan. Kayak kira-kira orang yang mana sih yang menurut kalian you want to work with, kalian mau kerja sama sama orang mana, namanya siapa, kenapa. Misalnya, Kak, aku mau kerjasama sama Profesor A karena dia mengajar mata kuliah X, karena dia publikasinya tentang Y, karena dia pernah melaksanakan penelitian di Indonesia, misalnya. Itu kan jelas, kayak gitu. Terus cek juga, misalnya kurikulum program kalian itu seperti apa. Apakah itu 1 tahun, 2 tahun, perlu research atau enggak, gitu kan. Nah, dan juga kalau kalian ditanya soal ranking itu udah mainstream banget. Coba misalnya kalian ditanya, kalian apply ke Harvard, ke MIT. Orang nggak usah nanya ranking, udah tahu itu sekolah bagus, gitu kan. Nah, sekarang apa justifikasinya kalian mau ke sana? Gitu kayak, oh misalnya kurikulumnya sama dengan kurikulum yang dibutuhkan sama Indonesia. Kurikulumnya sesuai dengan kalian mau belajar apa gitu kan dan sebagainya atau bisa juga future career-nya sesuai kalau lulus dari jurusan itu saya bisa ke karir A atau karir B atau karir C. Nah itu yang teman-teman harus pahami kayak gitu. Nah, terus nih juga lingkungan belajarnya seperti apa? Kayak teman-teman yang di US ya, you all know kalau misalnya di US itu memang legal untuk pegang firearms di beberapa state, gitu kan. Boleh melakukan jual beli sebenarnya memang harus ada license-nya ya, tapi kita nggak tahu keadaan di lapangan seperti apa. Nah, kalau kayak gitu kan kira-kira gimana? Apakah kalian bisa aman di situ, merasa aman di situ, bagaimana kalian akan mengatasinya, gitu kan? Terus kalau buat teman-teman yang Muslim, masjidnya deket mana? Kalau buat yang cowok yang sholat Jumatnya nanti gimana? Sesimpel itu bisa ditanyakan. Kayak gitu, beli daging yang halal di mana, beli makanan yang halal seperti apa nanti, komunitas muslimnya seperti apa, itu akan ditanyakan juga. Kalau yang interviewernya memang benar-benar mau menanyakan kesiapan kalian, ya, seperti itu. Terus financial aid-nya juga kira-kira living cost-nya, living allowance-nya dari LPDP ini cukup nggak? Ini kan ada ya di panduan kayak tiap negara dengan kota-kotanya itu kalian akan dapat berapa currency-nya. Nah, kira-kira cukup nggak sih? Kalau cukup kenapa? Kalau nggak kenapa? Dan kalau nggak gimana caranya kalian bisa make sure bahwa kalian bisa tinggal di situ? Kayak gitu. Nah, ini taunya dari mana? Tanya ke awardee yang di sana sekarang. Gitu. Jadi jangan ke awardee yang mungkin udah lulus karena inflasi akan ada
gitu kan. Currency aja nilai jual belinya pasti tiap hari aja beda, apalagi kalau kita sudah berbicara soal tahunan, gitu kan. Jadi tanya ke awardingnya. Kayak duit misalnya, oh kita dapat per month 2.000. 2.000 ini kayak kalian tanya kan 2.000 saving berapa? Housing berapa? Kayak gitu. Dan memang tidak semua orang mau menjawab pertanyaan ini. That's why memang harus hunting, kalian harus hunting informasi soal ini gitu. Terus ada additional scholarship nggak dari kampus? Nah, ini penting juga. Kalau aku di tahun kedua itu dapat 75% scholarship, dan itu memang tertulis di LOA-nya. Kayak gitu. Jadi dapat 75% scholarship, dan yang kedua, aku research dibayarkan sama kampus karena aku menang research grant. Nah, kalau kayak gitu kan pasti bisa bisa membantu ya LPDP. Jadi itu poin plusnya kalau kalian bisa dapat beasiswa dari kampus kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kalian harus bisa gimana caranya mempromosikan bahwa oke, kalian adalah the best candidate gitu untuk dibiayain sama LPDP kayak gitu. Nah, guideline interview yang seperti aku bilang ya, ini pretty simple. Make sure aja kalian baca dari awal sampai akhir. Soal background-nya lah, soal lighting-nya, wifi, webcam, mic, terus sebagainya ya. Itu kalian harus bisa persiapkan. Nah, dan juga you have to understand your speaking style. Speaking style-nya teman-teman seperti apa? Oh, aku semakin gugup, semakin cepet, Kak, bicaranya. Aku kebanyakan filler, aku kalau mikir ae. Nah, itu kan mengganggu ya. Terus gestur badannya teman-teman itu seperti apa? Karena kalau misalnya online kayak gini, sometimes tangan kalian bisa terlihat, sometimes kan enggak. Kayak misal aku kalau kayak gini enggak kelihatan. Kayak gitu. Nah, interviewer itu pasti akan bisa paham, bisa membaca gestur kalian seperti apa, terutama psikolog ya, kayak gitu. Ekspresi wajahnya teman-teman gimana? Apakah smiling, apakah netral, ataukah nervous? Itu pasti bisa terlihat kayak gitu. Dan juga coba latih smiling voice-nya. Jadi smiling voice, buat yang belum tahu itu apa, itu kalau misalnya teman-teman ngedengerin radio, tapi berasa kayak ketika kalian mendengar radionya itu suaranya orang yang ngomong tuh kayak lagi seneng, lagi smiling, ya itu namanya smiling voice. Jadi teman-teman harus belajar soal itu kayak gitu ya. Jadi nadanya nggak tinggi, tapi bisa tegas, tapi juga ramah kayak gitu. Nah, ini how should you answer? Oke, nah ini yang tadi aku bilang star L. Kalau ditanya soal experience, you can answer it with star L, situation, task, action, result, dan learning. Ini sudah sering sekali, mungkin teman-teman sudah sering banget lihat ini, atau pernah di briefing soal ini. Jadi S itu soal situationnya, jelasin dulu dong backgroundnya seperti apa, problemnya kayak gimana. Terus tugasnya teman-teman itu apa di problem itu, actionnya teman-teman apa, resultsnya apa, dan lesson learn-nya apa, kayak gitu ya. Nih, kalau misalnya ditanya soal goals, nah teman-teman bisa pakai SMART. Yang tadi aku sempat bilang, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Jadi kalian tahu spesifik ini apa, what do I want to accomplish. Jadi kayak misal, oh aku mau jadi PNS, ya PNS di bidang apa, jabatannya apa, gitu kan. Measurable, kira-kira kapan nih mau daftar, kapan mau keterima, gitu kan. Achievable, ini bisa nggak sih diraih, gitu kan. Realistis nggak sih, gitu kan, kalau kalian punya goal ini. Dan juga time bound, kira-kira dalam jangka waktu berapa lama kalian bisa mendapatkan atau meraih tujuan ini. Oke, sebenarnya kalau kalau lumayan, I don't see anyone. Oke, I see someone. Muhammad Ibrahim ya, oke. Mungkin buat yang sudah dapat jadwal interview bisa ditulis di chat ya, interviewnya kapan. Just in case, kalau yang masih mau batch 2 juga boleh bilang. Tadi ada Kak Rahmania masih mau daftar batch 2. Kayak gitu. Sebenarnya sebenarnya kalau misalnya sudah ada teman-teman yang mungkin mau interview, kita mikirnya akan ada speaking practice section. But since I don't see any, jadi I don't think this is important untuk sekarang. Oke, nah, oke, bisa ditulis di chat ya kalau ada yang dapat jadwal interviewnya.
Nah, misalnya kadang ditanyain, oh sorry, both baik itu dalam negeri maupun di luar yang ke luar negeri, itu pasti akan ditanya, "Please introduce yourself," atau bisa perkenalkan diri Anda, "Tell us about yourself." Terserah mereka mau ngomong bahasa apa gitu ya. Oke, so this is pretty simple sebenarnya. Mungkin teman-teman mikir kayak, oh kalau aku ditanya ini, aku mikirnya, oke namaku, nama panggilan gitu kan, aku pernah ngapain gitu. Nah, padahal sebenarnya ini juga sudah termasuk sesuatu yang psychologically itu sudah bisa dinilai. Kalian perkenalan diri caranya gimana? Gitu kan, oke nama, iya. Misalnya kalau sekarang kalian kerja gitu ya, oke aku kerja nih sekarang. Maka setelah nama, aku akan menceritakan pasku dulu, aku sekarang kerja jadi apa, dan in the future aku mau ngapain. Contoh, misalnya nama saya Dwi Sari Puspaningtyas, biasa dipanggil Dwi, ya nama, nickname itu sangat-sangat penting untuk di-emphasize karena mereka akan menggunakan nickname itu sampai nanti interview berakhir. Kayak meskipun kadang-kadang mereka juga nggak menyebut nama kalian dengan benar ya, nickname-nya. But still it's very important. Kayak gitu, terus, oke pasnya kalian ngapain. Contohnya kalau di aku, saya, misalnya apa ya enaknya, aku lagi oke nggak apa lah jujur aja. Saya melakukan studi S1 saya di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Gizi. Sekarang saya bekerja sebagai peneliti di Universitas Brawijaya yang berfokus kepada NCD atau Non-Communicable Disease atau penyakit tidak menular dengan air pollution atau polusi udara. In the next misalnya future-nya teman-teman mau gimana. Nah, misalnya ini aku ngarang aja ya, saya mendaftar beasiswa ini karena saya ingin melanjutkan studi S3 saya gitu ya di mana, kayak gitu. Selesai. Nah, tapi tambahkan juga gitu, sedikit family background. Contohnya saya berasal dari Malang, saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. A little bit of your family background, kayak gitu. Ya, terus buat teman-teman yang merupakan anak pertama yang kuliah S2 atau S3, itu juga perlu kalian soundingkan. Saya adalah anak pertama atau orang pertama di keluarga saya yang melanjutkan studi yang apa namanya, berencana untuk melanjutkan studi lanjut S2 atau S3, kayak gitu. Itu bisa juga. Oke, nah ini pasti akan ditanya, pasti. Why do you choose your program and university? Tadi aku sudah sempat ngomong ya, kayak kenapa. Gitu, entah profesornya, kurikulumnya, whatever. Kalian align dengan yang Indonesia butuhkan. Itu sekarang apa? Urgensinya juga. Kenapa sih harus sekarang banget? Nah, ini kalau kalau kalian mau kasih contoh, dulu aku tuh sebenarnya daftarnya di sport nutrition, jadi gizi olahraga. Kalau teman-teman ingat tahun 2018 itu ada Asian Games ya kan, di mana yang namanya perolehan medali itu juga sangat 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 bergantung dengan atletnya. Nah, performa atlet salah satunya dipengaruhi sama makanannya dong, gitu kan. Nah, disitulah kenapa aku maunya ambil sports nutrition. Karena aku merasa oke ini sudah waktunya nih, udah kelihatan nih dari Asian Games, dari SEA Games ini hasilnya seperti apa. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku mencoba untuk oke S2 aku mau ambil sport nutrition tahun 2019. Jadi not far away dari 2018 Asian Games yang selesai dan aku juga volunteer Asian Games jadi aku melihat di lapangan seperti apa. 2019 baru aku daftar. Kayak gitu. Nah, ini kan sangat berdekatan dan sangat-sangat menunjang gitu loh. Jadi itu adalah poin plus yang aku bawa kayak gitu karena aku volunteer sendiri aku melihat seperti apa aku di lapangan tahu mereka makannya seperti apa disitulah aku bilang kayak ini urgent nih gitu dan kalau ditanya kenapa nggak di dalam negeri karena dalam negeri nggak ada gitu kalian tidak bisa mematahkan mimpiku ke luar negeri karena memang jurusannya nggak ada tuh tuh. Terus nah ini tadi ya why do we have to study abroad kenapa harus banget ke luar negeri ya karena kalau di aku emang jurusannya nggak ada nggak bisa dipatahkan dengan yang lainnya kayak gitu. Oke, terus what is your research topic? Jadi dulu aku punya research topic yang khusus banget. Kalau kalau aku masih ada, I will show you my draft. Tapi aku agak-agak lupa, jadi nanti aku coba cek dulu ya. Uh, Terus kenapa kok mau jadi LPDP awardee di antara semua beasiswa lainnya? Gitu. Kalau dibilang kayak ya karena saya mau balik ke Indonesia, menurut aku itu kurang kuat. Karena FYI aja ya, Fulbright
pun menyuruh kalian untuk pulang, gitu. Kenapa? Karena itu bukan masalah, kalian kerjanya seperti apa, itu kan masalah visa. Gitu, kalau visa student kalian sudah selesai, kalian disponsori oleh negara tersebut, itu memang ada 2 kemungkinannya, kalian disuruh balik langsung, gitu ya, atau memang kalian diizinkan untuk stay beberapa, waktu di situ. Tapi memang ada beberapa negara yang mengharuskan kalian pulang, kayak gitu. Jadi kalau dibilang kayak, "Iya, saya mau mengabdi ke Indonesia," itu klise banget, gitu kan. Jadi try to find other reasons. Bayangkan kalian jadi interviewer yang nge-interview berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang mungkin ya, kayak ngejawab hal yang sama itu kayak pasti malas banget kan. Jadi try to find something unique gitu. Terus ini udah pasti akan ditanya plan-nya nanti setelah balik ke Indonesia seperti apa. Kayak gitu. Oke, sambil aku cari file-filenya, if you have any questions, feel free to ask as well ya. Oke, ada yang mau nanya sambil aku cari filenya atau ini jangan-jangan kalian HP-nya di mana, kalian di mana gitu kan. Let me see. Ada nggak ya? Dan buat teman-teman yang takut atau bingung kayak Kak, LPDP itu pertanyaannya kayak ada banyak sekali uh, pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang kalian bisa cek-cek pakai Google pun itu keluar. Tunggu ya. Oke. Ups. Oke. Oke, jadi ini aku jelasin dulu my kind of. Ini yang aku bawa pada saat aku interview. Oke, udah kelihatan ya. Ah, oke, jadi dulu again like what I just said, aku waktu interview itu um, tunggu. Aku waktu interview itu in person. Jadi aku bisa bawa media offline. Jadi dulu aku bawa poster. Itu ada poster, ada flipbook, di-pen sama apa yang mau aku jelaskan. Ini contohnya. Kenapa? Jadi aku literally bikin poster A3, kayaknya nggak ada sih print-printannya. Itu udah lama banget. Aku bikin tuh poster A3 segede itu, isinya adalah alasan kenapa aku pilih US. Kenapa harus ke US gitu ya. Jadi aku sambil bilang gitu kayak US itu misalnya pendidikannya terbaik kedua di dunia. Terus kalau dari Gizi itu Gizi Indonesia itu menganut beberapa hal dari US. Contohnya begini begini begitu. Publikasi soal sport nutrition itu ada banyak sekali di US dan sebagainya. Terus ada hah, kok nggak mau sih? Let me see. Continue scroll aja. Nah, terus ini aku juga dulu aku pilihnya Columbia University dan aku bersyukur juga aku dapat dapat LOA dari Columbia University meskipun pada akhirnya aku pilih Johns Hopkins karena banyak sekali pertimbangan lain gitu ya. Aku jelasin kenapa aku pilih Columbia gitu kan kayak oke, Columbia kalau dari segi rankingnya begini, yes, that's too mainstream, that's why aku bilangin oh di Columbia itu dia publikasinya itu seperti ini loh, calon supervisorku itu interestnya seperti ini loh. Mereka ada program, mereka bekerja sama dengan Columbia itu masuk Ivy League ya. Dan Ivy League itu sebenarnya bukan universitas yang bagus karena rankingnya, tapi ya karena mereka punya liga yang dari dulu sudah ada kayak liga sport gitulah. Nah, karena ada atlet-atletnya ini, nah ini bisa dijadikan quote-unquote kelinci percobaannya kalau hal-hal berkaitan dengan olahraga. Dan ini yang dilakukan sama fakultas tersebut gitu kan. Dan ada juga lab-labnya yang aku bisa ngukur soal kapasitas oksigen dan sebagainya yang memang aku butuhkan di research. Gitu. Kenapa sih kok aku mau ambil jurusan sport nutrition? Oke, karena aku juga udah lupa sekarang
apa, tapi intinya itulah, intinya ya soal atlet dan sebagainya. Aku agak-agak lupa ini. Aku bahkan udah lupa nih maksudnya gambarnya apa. Thesis and future pun juga aku punya. Gitu, secara secara planning gitu aku ada secara detail. Kayak judulnya pun aku punya gitu kan, metodenya pun aku tahu gitu kan, mau pakai lab apapun aku tahu, ingredients-nya pun aku tahu, roadmap-nya pun aku kayak 5 tahun ke depan aku mau kemana. Nah itu juga teman-teman sudah wajib di luar kepala kayak gitu. Nah ini contohnya, ini aku S2 ya, untuk berkas S2 bukan S3 loh. Jadi kalau ada orang yang menganggap, aku nge-share apa sih? Oke, kalau ada orang yang menganggap kayak kalian nggak penting untuk bahas soal research itu, in my opinion is very wrong. Kayak gitu. Nah, ini contohnya soal research questionsnya seperti apa, research goalsnya seperti apa. Ini aku bikin. Jadi aku emang kayak, oke, aku harus bikin seperti apa nih. Kalau kuantitatif seperti apa, interventions flow-nya seperti apa. Dan ini aku presentasiin ke mereka. Bahkan mereka sampai nanya gitu, interviewnya sampai nanya, Mbak, karena researchku plannya adalah menggunakan biji, what is it called, flaxseed, biji rami gitu ya. Jadi kayak emang bijinya segede apa sih Mbak? Kayak gitu. Jadi mereka sempat-sempat nanya. Ini pun juga aku tahu aku mau supervisornya namanya siapa dan sebagainya. Jadi hal-hal kayak gini, this is very detailed dan ini sangat-sangat membantu. Kayak gitu. Termasuk juga aku ngelakuin yang namanya analisis soal univnya. Kayak oke, dia base education, masalah jurnal dan sebagainya, lab juga, termasuk housingnya. Kalau aku di sana, aku diterima, aku akan bersekolah di daerah mana, areanya safe atau tidak, alamatnya di mana. Kalau aku jalan dari rumah, housingku ke kampus itu berapa menit, library deket atau enggak, dan sebagainya. Itu aku juga research. Kalau nggak ada Google, ya nanya. Jadi ada banyak sekali hal yang teman-teman bisa apa namanya gali menurut aku. Apalagi sekarang zaman AI, tinggal diklik klik 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 keluar itu jawabannya. Sama juga ini contohnya kalau ditanya masalah profesor atau supervisor udah menghubungi belum kampusnya. Nah, ini aku bikin bukti bahwa aku sudah menghubungi profesornya. Masalah dibalas nggak dibalas bukan urusan saya. Masalah masalah kita adalah kalian sudah reach out atau belum. Kalau reach out aja belum gitu kan, ya gimana kalian dibilang siap gitu. Reach out aja. Aku juga banyak kok yang nggak dibales. Ada juga yang di reply gitu ya. Ini reply aku ke ETH juga, ke Columbia, ke ETH, ke Cornell gitu ya dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan kalau teman-teman tidak reach out kayak gitu. Masalah dibales itu urusan belakang, tapi yang masalah reach out itu adalah urusan kita kayak gitu. Oke, I think that's all. Dari sini ada yang mau ditanyakan? No? Gimana Kak Rahmania kan masih mempersiapkan nih untuk batch 2. Any questions? Ini mumpung sedikit loh orangnya. Biasanya kalau banyak takut mau nanya, gitu kan? Oke, kira-kira gimana? Any questions dari Kak Rahmania atau Kak Ibrahim? Aku tunggu ya sampai jam 7.56 lah, 2 menit lagi. Mungkin yang lagi mikir masalah pertanyaan. No, belum ada. Belum ada karena apa nih? Karena bingung atau mungkin masih masih belum kepikiran. It's okay, nggak apa-apa. Gimana esainya udah sejauh mana nih? Biasanya kita rekomendasikan Hamin sebulan sudah harus selesai sebenarnya. Kayak gimana, Kak Muhammad Ibrahim? Aman?
Aman atau makin bingung? Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan berarti aku anggap aman ya ini ya, udah 1 menit lagi nih. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, biar kita tutup nih webinarnya. Jadi teman-teman bisa lanjut kalau mau weekendan gitu, atau kalau mau mempersiapkan kegiatan lain juga bisa. Oke, tunggu 1 menit lagi. Mungkin Kak Ibrahim ada pertanyaan gitu ya. No. Oke. Alright. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan, nah feel free sebenarnya tiap Senin itu kita ada live Instagram atau TikTok. I'm not too sure, tapi sepertinya untuk sementara ini masih di Instagram. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, beasiswa apapun gitu ya, bisa pantengin live-nya. Kalau misalnya webinar memang kita weekend, tapi kalau teman-teman lebih suka nonton live gitu ya sambil nggak tahu sambil kerja sambil ngapain, itu feel free juga untuk datang karena of course itu gratis gitu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, nanti setelah webinar dari pihak kami akan mengirimkan teman-teman voucher untuk dipakai ya di TN voucher belajar, atau yang butuh mentoring juga teman-teman bisa gunakan voucher tersebut kayak gitu. Jadi feel free untuk stay tune untuk webinar-webinar lain, dan FYI aja minggu depan kita juga akan ada webinar soal PDP sama. Cuman LPDP-nya yang dia aduh aku agak lupa. Yang jalur penelitian. Jadi yang langsung S2 dan S3. Jadi 7 tahun. Seperti itu belajar. Jadi so if you want to know more about it, boleh silakan hadir di webinar yang Sabtu depan ya. Nanti Senin akan ke publish posternya. So stay tune selalu di Instagramnya titik nol. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aku akan close ini dan recordingnya akan dikirim ke teman-teman bersama dengan materinya hari Senin ya. So please stay tune dan tolong ditunggu karena tidak ada yang bekerja di hari Minggu. Oke, thank you teman-teman sudah menemani weekend kami. Karena tidak ada pertanyaan, aku close ya. Thank you and have a great weekend. Oke, bye-bye teman-teman. Semoga bermanfaat.